Bagi seorang investor, indikator ekonomi menjadi alat yang dapat membantu memahami penyebab kinerja baik ataupun buruknya suatu perusahaan, sehingga keputusan investasi yang dibuat pun menjadi lebih akurat. Ada banyak indikator ekonomi yang bisa digunakan, tapi di video kali ini hanya akan dibahas 5 indikator dan bagaimana hubungan antara indikator yang satu dengan yang lainnya yang akan saya coba jelaskan dengan sesederhana mungkin. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe ya! Kita mulai dari indikator ekonomi yang dalam 2 tahun belakangan ini membuat para pelaku pasar harap-harap cemas, yaitu neraca perdagangan. Mengutip dari bps.go.id, neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu. Neraca perdagangan disebut defisit jika impor lebih besar daripada ekspor. Sebaliknya, disebut surplus jika ekspor lebih besar daripada impor. Kalau kita lihat data berikut ini, dalam 2 tahun belakangan, neraca perdagangan Indonesia lebih sering mengalami defisit daripada surplus. Kenapa hal ini menjadi sentimen buruk bagi IHSG? Salah satu dampaknya adalah pada indikator ekonomi lainnya, yaitu nilai tukar mata uang rupiah dan berujung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kurs atau nilai tukar mata uang pada dasarnya mencerminkan harga mata uang tersebut, sehingga fluktuasinya dipengaruhi oleh supply dan demand atau permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Defisit neraca perdagangan menyebabkan nilai tukar rupiah melemah karena lebih banyak yang menjual rupiah untuk pembayaran dalam mata uang asing yang didominasi oleh USD. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pelemahan rupiah. Misalnya, hutang-hutang dalam mata uang USD akan membengkak, dan harga barang konsumsi akan naik yang jika terus berlangsung kita sebut dengan inflasi. Inflasi ini juga merupakan indikator ekonomi yang penting. Mengutip dari bi.go.id, inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ada 2 sumber inflasi, yaitu dari sisi supply atau penawaran barang, di mana kenaikan harga bahan baku menjadi penyebab kenaikan harga barang. Contohnya, jika harga kedelai naik, maka produsen tempe akan meningkatkan harga jualnya untuk menghindari kerugian. Inflasi juga dapat terjadi dari sisi demand atau permintaan. Contohnya, jika konsumsi tempe di Indonesia meningkat tanpa disertai dengan kenaikan produksi, maka tempe akan menjadi barang langka sehingga memicu kenaikan harga tempe tersebut. Namun inflasi tidak selalu berefek buruk. Inflasi yang rendah dan stabil diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk menjaga kestabilan inflasi dan mata uang rupiah, Bank Indonesia memiliki instrumen suku bunga acuan yang bernama BI 7 Days Reverse Repo Rate. Jika inflasi semakin tinggi dan tidak terkendali, maka BI akan menaikkan suku bunga acuan. Dari sisi demand, naiknya suku bunga dapat mendorong masyarakat untuk menyimpan uang dalam bentuk deposito atau sejenisnya karena suku bunga yang menarik sehingga konsumsi akan berkurang dan inflasi dapat dikendalikan. Dengan suku bunga yang tinggi, investor asing juga tertarik untuk berinvestasi di instrumen keuangan di Indonesia karena imbal hasilnya menarik sehingga investor asing akan ramai-ramai beli rupiah sehingga rupiah dapat menguat kembali dan harga bahan baku impor menurun, serta ujung-ujungnya akan menekan inflasi dari sisi supply. Namun ternyata suku bunga tinggi yang terus-menerus tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi karena berpengaruh ke indikator ekonomi selanjutnya yaitu PDB atau Produk Domestik Bruto. PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Suku bunga tinggi akan menekan konsumsi sehingga para pebisnis yang melakukan produksi akan mengurangi jumlah produksinya. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan PDB melambat atau malah menurun. Kalau sudah begini, pasti perusahaan-perusahaan TBK pun akan mengalami hal yang sama. Penjualan menurun, keuntungan menurun, sehingga kinerja sahamnya pun buruk. Sebaliknya, jika inflasi dapat dikendalikan, kurs stabil, maka BI bisa menurunkan suku bunga kembali. Ketika suku bunga acuan turun, bunga deposito dan sejenisnya akan menurun.
masyarakat akan terdorong kembali untuk menggunakan dananya, entah itu untuk konsumsi atau untuk membuat usaha. Ketika konsumsi meningkat, perusahaan dapat meningkatkan produksinya. Biaya kredit untuk keperluan ekspansi juga lebih murah, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan kinerja sahamnya pun akan membaik. Peningkatan ekonomi ini pada skala nasional akan tercermin pada pertumbuhan PDB. Jadi kira-kira begitulah penjelasannya kenapa neraca defisit menjadi sentimen buruk untuk IHSG dan neraca surplus menjadi sentimen baik untuk IHSG. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar kami dapat menyajikan video-video menarik lainnya. Terima kasih, happy learning, happy investing.